Jadi setelah melakukan beberapa proses tadi, mulai dari balancing, rotasi ban, kemudian ini terakhir adalah proses scoring. Sekarang waktunya untuk melakukan test drive untuk mengetahui hasil dari pekerjaan kita tadi apakah maksimal atau belum. Kita harus test drive ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami sahabat servis Otoklinik. Tentunya masih bersama saya Aris Wahyu Puji sebagai pemandu dari channel ini ya sahabat. Di video kali ini kembali kami mencoba untuk share dan berbagi tentang pentingnya sporing, balancing, juga rotasi ban. Rotasi ban dimaksudkan untuk mengalihkan atau memindah posisi permukaan ban apabila terjadi keausan yang tidak merata antara bagian dalam dengan bagian luar. Jadi perlu dilakukan rotasi agar permukaan ban dalam dan bagian luarnya termakan dengan rata dan sempurna. Tentunya setelah dilakukan rotasi harus dilakukan yang namanya satu proses lagi, yaitu sporing. Sporing ini fungsinya untuk menyetel kembali, memposisikan kembali roda atau ban itu di dalam posisinya sesuai dengan standarisasi dari pabrik. Lanjut kita ke proses penggantian atau rotasi ban. Pertama kita harus buka dulu ban ini diameter bannya rim menggunakan rim 18 ya. Jadi ini ban ini tertempel tadi di mobil unit Camry. Keluhan dari ban ini adalah bannya makan bagian dalam. Jadi atas permintaan dari customer, ban ini harus dirotasi dibalik. Jadi sebagian luar nanti dipindah ke bagian dalam agar permukaan bannya bisa termakan dengan rata. Proses bongkar pasang ban ini memakan waktu sekitar 5 atau 6 menit untuk satu unit ban. Dengan alat khusus ya sahabat ya. Jadi terjamin keamanan dan dipastikan bahwa ban tidak terjadi luka atau lecet karena cara pencongkelan yang tidak baik. Di sini kami menggunakan alat khusus di sini. Teknisi kali ini masih tetap bersama Bang Pendi. Setelah lakukan pengecekan bagian yang permukaannya tidak rata, kemudian kita pasang kembali ke bagian dalam. Ini dimaksudkan seperti tadi sudah disampaikan agar permukaan ban yang tidak rata kembali rata setelah dilakukan sporing, nanti dengan menggunakan alat juga ya sahabat ya, tentunya dengan lift dan juga dengan didata dengan komputer sesuai dengan tipe dan jenis mobilnya. Setelah memastikan ban terpasang dengan baik, jangan lupa kita masukkan tekanan udara bertekanan dari kompresor. Jadi untuk ban jenis ini rata-rata tekanan ban itu menggunakan tekanan antara 30 sampai 32 PSI. Di bagian lain juga permukaan ban tidak rata, jadi harus dilakukan rotasi juga agar terjadi pemakaian ban yang sempurna, jadi rata antara bagian luar dan bagian dalamnya. Setelah lakukan proses tadi, kita harus melakukan balancing. Jadi fungsi dari balancing ini adalah balance, itu adalah untuk penyeimbang. Jadi apabila ada keluhan di kemudi seperti bergetar di kecepatan tertentu atau di atas kecepatan 80 km terjadi getar di kemudi, maka harus dilakukan balance. Jadi balance ini kita melihat di titik mana dari velg yang terkena dampak dari benturan-benturan gelombang di jalan. Jadi itu nanti akan terlihat dengan alat yang kita miliki. Tidak lupa pula saat penggantian ban kita lakukan pengecekan tentang usia dari ban. Ban juga seperti yang sudah kita upload di video sebelumnya, ban ada tanggal kadaluarsa pemakaiannya. Jadi antara 0 tahun sampai dengan 5 tahun adalah batas penggunaan maksimal. Di sisi ban tertulis jelas di sana tadi tentang tanggal cetak dari ban setiap mobil masing-masing.
Proses balancing membutuhkan waktu antara 10 sampai 15 menit untuk 2 roda atau 4 roda. Jadi memastikan agar hasilnya benar-benar balance, agar hasilnya benar-benar rata. Dan kemudian akan kembali segar, santai, kemudian ban bisa dalam kondisi yang performa terbaiknya. Setelah kedua proses tadi dikerjakan dengan baik, dengan quality control yang baik, maka sekarang waktunya untuk melakukan proses sporing. Jadi di Autoclinic kami sudah menggunakan alat sporing. Jadi ini adalah keluaran terbaru dari alat sporing. Ini sudah tidak menggunakan kabel lagi sahabat, tapi menggunakan sensor, menggunakan Bluetooth. Jadi semua sensor terdata, tersimpan dengan baik. Semua mobil sudah ada di dalam, tinggal kita memprogram dan memilih tipe jenis mobilnya. Karena setiap mobil memiliki kebutuhan sporingnya masing-masing. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, dan juga setiap mobil pasti ada perubahan di kaki-kakinya masing-masing. Jadi ditentukan di alat ini. Jadi kita memilih tipe mobilnya di sini. Kita pilih Camry. Kemudian kita setting sedemikian rupa. Untuk tutorial selanjutnya akan kami share di video berikutnya ya, tentang bagaimana pengoperasian alat sporing ini. Jadi review alat sporing ini kita menggunakan produk dari Lawrence, keluaran terbaru. Ini hampir 100% akurat hasilnya. Jadi yang di style dalam proses ini adalah kaki-kaki yang mulai dari toe in, toe out, kemudian chamber dan casternya kita setel semua. Kita posisikan bahwa kaki-kaki itu kembali ke standarisasi pabrik. Bila melihat dari data ini, maka yang sebelah kiri itu jelas di sana ada perubahan ya. Jadi penyebab dari ban itu permukaannya tidak rata bisa dilihat dari diagram dari komputer sporing sistemnya. Terlihat dengan jelas. Di sini kita tinggal melakukan penyetelan. Jadi untuk membuka dan menutup toe in dan toe out. Jadi setelah kembali ke posisi warna hijau, itu sudah dipastikan bahwa posisi ban bagian depan itu sudah berada di posisi yang terbaiknya. Untuk review mobil Camry ini nanti di video selanjutnya kami akan review bagaimana cara mengoperasionalkan matic-nya, bagaimana cara mengemudikan yang baik. Simak video kami selanjutnya nanti setelah upload video terbaru. Kami akan share juga beberapa jenis mobil, beberapa jenis type mobil untuk kami lakukan servis. Dan sekali lagi kami sampaikan buat sahabat-sahabatku yang ingin review tutorial servis, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Nanti biar kami dan tim akan melakukan respon cepat untuk melakukan servis sesuai dengan permintaan dari sahabat semuanya. Ini adalah sporing kedua dari jenis Toyota ya, Toyota Yaris New, Toyota Yaris. Oke, setelah semuanya berjalan dengan baik, dilakukan dengan baik, sekarang waktunya untuk melakukan test drive untuk mengetahui hasil dari pekerjaan kita tadi apakah sudah maksimal atau belum. Tentunya harus dilakukan di jalan raya.